mempertegas lagi bahwa leluhur Magetan betul salah satunya di sini, salah satunya. Jadi selain di sini ada yang ada di Magetan kayak mbahnya beliau itu namanya Kiai Adipati Purwodiningrat. Dulu juga menjabat Bupati Magetan. Ada Ki Mageti, ada Gubernur Suryo. Seperti itu. Suryo niki termasuk niku keturunan niki ya. Terus beliau menika terkait sejarah Eyang Kakung, Eyang Ronggo Prawilodejo yang ketiga itu sama dengan Sultan Agung. Beliau juga melawan Belanda. Nah, beliau juga waktu itu mempunyai peran penting khususnya di keraton Kasultanan Yogyakarta. Wilayahnya beliau itu sebelah timurnya Gunung Lawu sampai Surabaya ke timur, terus ke utaranya Bojonegoro Lamongan, terus ke selatan itu separuh Ponorogo, separuh Pacitan. Nah, peperangannya beliau yang paling yang paling berkesan itu kan pada tahun 1810. Nah, itu kan sebelum beliau sedo itu kan peperangan empat kali peperangan. 3 kali beliau itu diserang menang, 1 kali beliau itu malah menyerang, menyerang di daerah Jipang, Bojonegoro. Terus akhirnya peperangan beliau sedo, beliau meninggalnya itu di daerah Sekaran Bojonegoro. Itu pada tanggal 17 Desember 1810. Beliau meninggal bukan karena kalah perang, tapi beliau karena intrik politik diadu domba dengan Belanda. Beliau melawan adik iparnya sendiri yang bernama Pangeran Dipokusumo. Nah, ketika Pangeran Dipokusumo itu dilawan sama Eyang Ronggo pasti kalah. Tapi satu, nanti kalau kalah yang meneruskan keraton Yogyakarta tidak ada. Makanya berpikir panjang karena jiwa nasionalismenya akhirnya dia perang pura-pura. Terus pusakanya beliau yang bernama Tombak Kiai Blabar diberikan itu pura-pura terakhirnya menusuk beliaunya sendiri. Jadi beliau terkena pusakanya sendiri. Habis itu habis itu beliau dibawa sampai ke alun-alun utara. Di sana dibuatkan panggung, dipertontonkan kepada orang banyak. Nah, disitulah Pangeran Diponegoro itu baru berusia 10 tahun. Ketika melihat Eyang Ronggo seperti itu, Pangeran Diponegoro langsung berkata, setelah meninggalnya Raden Ronggo Prawilodejo ketiga bakal hilang benteng terakhir Kesultanan Yogyakarta. Setelah itu Keraton Yogyakarta diserang Inggris, dijarah besar-besaran, terus di bawah naungan Belanda. Habis itu Pangeran Diponegoro itu setelah dewasa mempersunting putrinya beliau. Jadi bisa dikatakan ini mertuanya Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah. Nah, makanya terus beliau Pangeran Diponegoro juga belajar mencontoh perangnya Eyang Ronggo. Makanya sampai beliau terkenal perang Jawanya itu 1825 sampai berapa itu? 25 sampai berapa itu itu. Terus kalau putranya Eyang yang dari Selir itu yang jadi panglimanya Pangeran Diponegoro. Yang namanya Raden Sentot Alibasah atau Sentot Alibasah Prawidodirjo. Panglimanya itu. Itu sedikit banyak ceritanya kalau Eyang Ronggo. Kalau Eyang Putri itu dia putrinya Sultan Hamengkubuwono yang kedua dari Permaisuri. Jadi umpami ditarik ke atas jelas keturunan beliau itu jelas itu. Terus beliau itu keluar dari Keraton Yogyakarta karena memilih bersama Eyang Ronggo untuk perang gitu. Bukan untuk kerjasama dengan VOC. Bukan. Kan ada yang kerjasama kalau ini bukan, nggak mau. Itu. Terus beliau meninggalnya itu ketika melahirkan. Melahirkan seorang putri. Terus putrinya karena di adatnya keraton kalau orang tuanya sudah meninggal, asmo atau namanya itu kan dilorot diberikan.
makanya namanya putrinya juga Raden Ayu Madiretno. Oh, jadi gelar dari orang tua Ya. meninggal. Yang membedakan kalau beliau Gusti Kanjeng Ratu kalau putrinya Raden Ayu. Nggih. Sama kayak Sultan Hamengkubuwono yang ke-1. Setelah beliau tiada diberikan kepada Anaknya. menjadi Sultan Hamengkubuwono yang kedua sampai sekarang turun temurun sampai 10. 10. Seperti di Solo kan Pakubuwono ke-1 sampai ke-13 13. Ya, Ndak seperti itu. kaitannya lek umpamane ibunda Ya. ibunda ini Kanjeng Ibunda Retno kan gitu. Ya, Madiretno. Madiretno ibunda Madiretno. Artinya ada kaitan untuk keturunan Kanjeng Eyang Prabu Sultan Agung Ada. Hayukusumo ada. Ada. Itu berapa berapa Itu. Ada silsilahnya itu. Oh, silsilahnya. Itu ada itu ya. Oh, Itu silsilahnya sebelah timur itu ada mulai dari Brawijaya 5 turun Ki Getas Pandowo, Ki Ageng Henis turun terus itu ada. Coba ya putun ya. Oke, kenang-kenangan putun kabeh ya. Iya. Oh, artinya enggak artinya kan berarti kan keturunan dari Kanjeng Eyang Prabu Brawijaya 5. Betul. Yang sekarang ini ya nun saya bahasa masyarakat spiritual ini beliau ini adalah mukso ya. Ya. Setelah jadi raja sudah tidak berkeinginan untuk raja untuk mukso ke Gunung Lawu ya, kan gitu Pak. Ya. Kan gitu bener kan Ya, gitu Pak. kalau dicerita seperti itu. Makanya lek bahasa kita kan paling ndak mencontoh suri teladan beliau. Iya. Apa yang bisa diambil dari suri teladan beliau yang bagus untuk kita terapkan di generasi yang sekarang, termasuk Pangeran Diponegoro, Ronggo siapa? Prawirodirjo kan gitu termasuk Kanjeng Sultan Agung Hayukusumo. Ya. Terus maron termasuk iku Kanjeng Eyang Prabu Brawijaya 5 yang mukso. Artinya kan beliau ini kan demi kemanusiaan, demi menyatu dengan manunggal Gusti ke Sang Pencipta daripada kekuasaan atau takhta, status atau kekayaan kan gitu Pak. Mementingkan terkait itu tadi manunggalnya ini kan gitu Pak. Lihat sejarahnya. Kalau kita bisa berpikir memang seperti itu Bapak. Mohon izin. Kan ketika seseorang itu sudah di level Marifatullah atau manunggal, Marifatullah atau kecintaannya terhadap kepada Gusti Pangeran itu melebihi yang lainnya. Pasti kan sudah intinya dia inginnya kembali ke sana. Seperti kalau di Islam kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal kok kono balik ke kono. Lah asalnya dari mana kan seperti itu. Saya sepakat. Apa tak celuk bobo Heri ya nek niki kan istilah Jawa kan bobo. Iya, nek Pak Heri kan istilah nasional. Nek bobo iki ada kaitannya dengan rasa rasa ati kan gitu Pak. Saya sepakat. Artinya kita pun ngapunten sampai detik ini ya kembalilah ini tadi ini kan terkait kita itu ngapunten niki faktor tidak sengaja nyambung rasa dengan seterunya beliau-beliau yang ada di sini ini kan guna lek bahasane kok kan menen kan ngono nggih lek anak cucu iki lek mamane ndak nyambangi leluhur Mbah Buyute bahasa kasarane seperti itu. Jadi makanya kita nyambung rasa ngajak teman-teman niku tasya atau silaturahmi kepada beliau kan gitu. Paling ndak kita ini kan bisa mencontoh sudi teladani beliau. Berapa persen nih dari beliau iki termasuk keturunannya atau atas-atasnya. Supaya paling ndak kita iki ya itulah harapan kita ini sudah manunggal kali Gusti atau marifatullah atau lek bahasa wong Hindu itu nirwana loka. Ya, lek dunia ini adalah secara hakikat iki memang titipan. Iya, amin. Lek kita lho ngapunten, makanya kita ini kan pelanjute leluhur. Seperti itu, Bopo. Pokoknya Bopo, saya terima kasih dan sampai niki suatu berkah. Ridho ya. Dipasrahi untuk menjaga, untuk merawat kan gitu dan melayani
siapapun yang datang ke sini semuanya. Nggih. Semoga siji selamat dunia akhirat. Amin. Harapan saya sampai Amin. dengan kula. Amin. Ya, terus yang kedua panjang umur, Amin. sehat dan dapat rezeki yang barokah. Amin. Ini yang penting harus kita syukuri.